hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Maknanya terlalu dalam Bapak Ibu, maknanya terlalu besar. Hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus tidak ada satupun yang naik. Kalau tadi disebutkan puji Tuhan, Henoh, Elia itu dibawa naik Bapak Ibu. Henoh itu dibawa naik. Dikatakan dia diangkat dan tidak ditemukan lagi. Elia juga dibawa naik, disediakan kereta yang berkuda, api, kemudian dia naik. Tapi Yesus naik sendiri. Boleh kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Karena dialah Tuhan. He is God himself. Dia Tuhan itu sendiri Bapak Ibu. Dia Tuhan itu sendiri. Dia memiliki cara naik yang memang hanya dia bisa lakukan. Tidak ada orang yang pernah naik. Maka itu di firman Tuhan dikatakan Bapak Ibu. Di dalam waktu dia bicara dengan Nikodemus Bapak Ibu. Yohanes 3 ayat 13 sampai dengan 16. Yohanes 3 ayat 13 sampai dengan 16. Demikian firman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga. Tidak ada. Selain daripada dia yang telah turun dari sorga. Yaitu anak manusia. Nah memang tadi pada waktu mau menuju berangkat ke sini pun saya masih bertanya Bapak Ibu, Henokh Elia itu gimana ya, Tuhan juga sama-sama naik. Dia dibawa naik. Kalau Tuhan naik sendiri. Maka itu dikatakan tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga. Selain daripada dia yang telah turun dari sorga. Yaitu anak manusia. Yang lain dilahirkan Bapak Ibu. Yang lain melalui sistem dunia. Kalau orang menikah, kemudian istri mengandung karena ada suaminya. Kalau Yesus Tuhan dikandung karena dia turun sendiri. Rohnya ada di dalam Maria. Sehingga terbentuklah daging yang itulah yang kita rayakan beberapa waktu lalu. Ditebusnya kita dengan darahnya yang kudus. Jadi Bapak Ibu sekalian mulailah terus berlatih. Untuk Bapak Ibu sangat-sangat amat telah diberkati. Konsep ini yang harus ada dalam pikiran Bapak Ibu dan saya. Sudah sangat diberkati. Terus utang saya kok belum lunas? Sudah sangat diberkati. Lunasnya tunggu. Nanti waktunya. Asal jangan bimbang. Katakan amin Bapak Ibu. Jangan bimbang. Jangan ragu. Terus saya masih ngontrak. Iya tapi kamu sudah punya rumah. Belum hanya di bumi tapi di sorga pun sudah disediakan. Kalau di sorga saja dia sediakan dengan iman. Kenapa di bumi tidak berani dengan iman? Bahwa rumah pun sudah disediakan. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan dibatasi Bapak Ibu, iman Bapak Ibu. Iman Bapak Ibu ukurannya itu dari bumi sampai ke langit. Tidak terbatas. Maka Bapak Ibu kalau melihat Yesus, punya iman kepada Yesus. Dengan terus kita ingin sampaikan ini, mohon maaf, jangan disia-siakan. Jangan mau disia-siakan. Mau tentang penyakit, mau tentang keuangan, mau tentang rumah tangga, anak-anak, jangan disia-siakan. Waktu bicara iman kepada Yesus, sudah final, katakan amin Bapak Ibu. Sudah selesai. Apanya sudah selesai? Dosa sudah diselesaikan. Kalau dosa sudah diselesaikan, artinya seluruh masalah manusia yang muncul akibat dosa, kutuk, kekurangan, kebinasaan, kemiskinan, sudah selesai. Sudah mulai era baru. Amin Bapak Ibu. Sudah mulai era baru. Sistem yang baru. Nah Bapak Ibu yang percaya kepada Yesus, masuk ke dalam sistem yang baru ini. Namanya sistem kerajaan sorga. Tidak ada keluhan. Yang ada pengucapan syukur di dalamnya. Yang ada sukacita, bukan menyesal, duka cita, menyalahkan orang lain. Haleluya. Tidak ada Bapak Ibu, katakan amin. Nah inilah yang Bapak Ibu dan saya terus latih. Katakan latihan. Latihan. Saya tadi lagi salaman sama Pak Maksi. Tidak ada sama sekali tanda-tanda kekakuan di tangannya. Boleh kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Tidak ada Bapak Ibu, saya salaman. Beliau dengan gampang naik begini tangannya dan memegang tangan saya. Naik begini. Biasanya kalau orang dengan diagnosa begitu, untuk naik saja, dia nggak sanggup Bapak Ibu. Dia akan begini. Tadi dengan gampang Pak Maksi, selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Pak, naik begini.
Itu tidak mungkin dikerjakan dengan obat, katakan amin Bapak Ibu. Tidak mungkin dikerjakan dengan nasihat dokter, kecuali nasihat yang tertulis di dalam firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah hari ini kita belajar satu firman Tuhan tentang kenaikan Tuhan Yesus Bapak Ibu. Nah ayat ini kita lanjutkan dulu, ayat 14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Bapak Ibu kalau sudah bersama Yesus, Bapak Ibu firman itu kayak air, katakan amin. Air mengalir, contoh ayat 14 ini saja. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, apa yang ditinggikan Bapak Ibu? Ular, simbol kutuk telah dimatikan karena itu adalah ular tembaga. Binatang yang disimbolais, dinyatakan dalam bentuk tembaga. Yesus di Golgota Bapak Ibu itu menjadi dosa ganti kita, katakan amin. Di padang gurun. Kalau bumi sekarang ini seolah-olah menjadi padang gurun manusia, cukup tinggikan Yesus. Boleh kemuliaan Tuhan. Maka pada waktu itu dikatakan waktu orang yang terpagut ular ini memandang kepada ular tembaga ini, mereka hidup kembali. Pada waktu Bapak Ibu dan saya ada di padang gurun kehidupan, apapun model padang gurun kehidupan, memandang Yesus, memandang salib Kristus, hidup kembali. Uangnya hidup, keuangannya hidup, kesehatannya hidup, masa depannya hidup, harapannya hidup. Semua hidup Bapak Ibu. Haleluya, ayat 15. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Hanya percaya Bapak Ibu. Mohon maaf, bukan dengan liturgi. Bukan dengan cara manusia. Harus caranya Tuhan. Penebusan Kristus adalah cara Tuhan menyelamatkan umatnya. Cara manusia tidak pernah menyelamatkan dirinya dari kebinasaan. Hanya cara Tuhan yang bisa menyelamatkan manusia dari kebinasaan. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya, harus caranya Bapa. Cara Bapa adalah mengorbankan Yesus. Tuhan sendiri dalam rupa manusia. Haleluya Bapak Ibu. Ayat ke-16. Karena begitu besar kasih Allah, kasih Bapa, kasih Tuhan akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus menebus kita dari kutuk, iya. Menebus kemiskinan sehingga dia menjadi miskin supaya kita diperkaya, iya. Ia menebus kita dari maut, iya. Ia menebus kita dari kesakitan sehingga oleh bilur-bilurnya kita telah menjadi sembuh, iya. Tetapi sebenarnya yang pertama, dia tebus kita supaya kita tidak binasa, Bapak. Yang lain yang ditambahkan tadi, kesehatan, keuangan, itu tambahan akibat daripada ini. Jadi sehingga pengucapan syukur kita yang lebih dari segala-galanya adalah hidup yang kekal ini. Haleluya Bapak Ibu. Sehingga setiap hari Bapak Ibu semakin tahu, lebih lagi bersyukur untuk hidup yang kekal ini. Oh nanti saya bersyukur menunggu dulu rumah selesai, menunggu dulu tubuh sehat. Tidak Bapak Ibu. Bapak Ibu beriman kepada Yesus, Bapak Ibu menerima hidup yang tidak pernah bisa dicapai dengan cara apapun, kapanpun, oleh siapapun, kecuali oleh Yesus. Boleh kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Hidup yang kekal Bapak Ibu. Hidup yang kekal. Nah kita lihat sekarang bagaimana Tuhan pada waktu kenaikannya. Markus 16 Bapak Ibu. Cukup panjang, Markus 16 ayat 9 sampai dengan 20. Haleluya. Yesus bangkit Bapak Ibu. Kemudian 40 hari mengajar muridnya tentang satu hal saja. Yaitu sistem yang baru yang disebut kerajaan sorga. Seperti pada waktu itu 40 hari kalau di bumi ini. Bahasa manajemennya dia melakukan sosialisasi Bapak Ibu. Sosialisasi tentang kerajaan sorga.
Dia tidak bicara tentang dosa karena dosa sudah selesai, katakan amin. Dia tidak suruh orang salah, orang berdosa untuk bertobat karena dia tahu dosa semua manusia dari zaman Adam sampai nanti kedatangannya sudah dia akui menjadi miliknya, menjadi dosa dia. Tidak isu dosa di hadapan Tuhan. Yang isu adalah percaya. Percaya bahwa dialah Tuhan, penebus, kemudian di dalam itu kita tinggal, kemudian di dalam kerajaannya inilah kita hidup sekarang ini, katakan amin. Jadi Bapak Ibu jangan mau lagi hidup dengan sistem dunia saja. Sistem dunia harus digenapi. Punya KTP, punya identitas, harus bayar pajak. Semua identitas atau kewajiban dunia dipenuhi. Bukan berarti sistem kerajaan sorga bertentangan dengan ini Bapak Ibu. Tapi sistem kerajaan sorga mengatasi sistem yang ada di bumi. Amin Bapak Ibu. Nah Markus 16 demikian firman Tuhan. Mulai dari ayat 9. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu. Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Maka yang paling concern hari-hari ini, biarlah Bapak Ibu percaya bahwa apapun yang Bapak Ibu derita di tubuh sakit, sudah sembuh. Sudah sembuh. Tapi masih merasa sudah sembuh, saya sehat, saya sembuh, termasuk jiwa saya baik-baik saja. Saya tadi duduk dengan Mbak Yesi namanya yang kerja di rumah sama Angel, saya katakan dulu itu Yesi, Angel, ibu itu bulanan itu namanya sariawan, stomatitis itu aduh, pokoknya sekitar 3 hari sekali, itu pasti muncul, nggak enak makannya. Sampai dulu kemana-mana itu bawa namanya salah satu obat yang sudah dilarang saat ini Bapak Ibu. Yang kalau dia timbul saya akan olesi itu sehingga dia terbakar, perih sekali dan kemudian hilang. Tapi kemudian itu dilarang, kemudian tidak diberikan lagi beredar. Tapi Bapak Ibu kemarin malam contoh, sejak saya mengerti prinsip kerajaan Tuhan, katakan amin Bapak Ibu. Prinsip kerajaan Tuhan ini Bapak Ibu harus percaya dan hidupi. Setiap gejala yang muncul, saya katakan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus saya telah sembuh. Saya tidak sakit, sariawan, stomatitis, engkau enyah. Tidak berlaku, saya tubuh Kristus, kutuk telah ditanggung. Itulah ucapan firman Tuhan yang kita ucapkan Bapak Ibu. Malam saya terbangun, pagi hilang Bapak Ibu. Hilang. Seperti dengan kaki saya yang saya seret karena tidak bisa jalan karena saking nyeri di hari Sabtu kemarin Bapak Ibu, minggu lalu. Begitu rasa sakit muncul yang timbul bukan lagi nama obat ataupun apa yang harus kita lakukan. Terus perkatakan dalam nama Yesus kaki saya sembuh, tidak sakit, tidak nyeri, kamu pergi. Setan, kuasa kegelapan, roh tendung, sihir mantra, bagaimana caramu masuk ke pergelangan kakiku, pergelangan kaki kananku saat ini juga sembuh. Beberapa menit Bapak Ibu saya berdiri di lorong daripada kantor menuju sebuah klinik. Hilang. Katakan bersama saya, di lidah saya ada kuasa untuk memindahkan gunung. Haleluya. Boleh kemudian, di lidah saya ada kuasa untuk memindahkan gunung. Jadi kalau lidahnya memindahkan gunung, jangan lagi ngomong yang lain. Kecuali berkat, kehidupan, kelimpahan, kemenangan daripada Tuhan. Tuhan Yesus sangat baik. Kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Jadi tadi pujian tadi sekali Yesus, tetap Yesus. Tetap Yesus Bapak Ibu, jangan pindah lagi uang, obat, tempat kerja. Jangan, karena apa yang Bapak Ibu terima di dalam Yesus. Yang lain yang saya sebutkan tadi, ngikuti. Katakan ngikuti, ngikuti. Diikuti Bapak Ibu. Kalau orang dunia cari itu berkat. Bapak Ibu dikejar berkat, katakan amin. Karena orang benar diburu oleh berkat. Kenapa? Karena Bapa sendiri yang perintahkan kepada kita. Yang berani percaya. Haleluya Bapak Ibu, terpujilah Tuhan Yesus.
Nah ayat ini kemudian, tetapi ketika mereka mendengar, mereka tidak percaya. Biarlah Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik sekalian, semakin percaya. Begitu muncul pikiran aneh, pergi dalam nama Yesus. Begitu muncul perasaan yang tidak berasal daripada Tuhan, pergi dalam nama Yesus. Go, gampang, harus gampang. Tuhan tidak pernah mempersulit umatnya. Tidak pernah. Maka dia katakan, bebanku ringan, kokku pun enak. Kalau mulai rasa berat-berat, oh jangan, saya tidak mau mengenakan yang daripada yang lain, kecuali daripada Yesus. Ayat 12. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka. Ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Haleluya. Bapak Ibu, iblis akan selalu membuat berusaha keras supaya Bapak Ibu tidak percaya. Karena begitu percaya, Bapak Ibu akan terima. Amin. Dia sangat berjuang mati-matian untuk ibu, bapak, saudara-saudari tidak percaya. Tapi biarlah hari ini Bapak, Ibu, saudara-saudari percaya sepenuhnya, katakan sepenuhnya, semuanya baik. Semuanya semakin baik. Semuanya sempurna. Itu bagian kita di dalam Tuhan Bapak Ibu. Ayat 14, akhirnya yang menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Gimana sembuh? Orang ini lama kok. Nggak mungkin, ini kronis. Kakek nenek saya memang begini, ya memang begini. Tidak percaya. Dan mohon maaf Bapak Ibu, Tuhan tidak berurusan dengan orang tidak percaya. Tidak berurusan. Dia langsung pergi. Saya pakai ayat itu untuk tidak entertain orang-orang yang tidak percaya. Haleluya. Tuhan tidak berurusan dengan orang-orang tidak percaya. Dia tidak kejar itu di desanya, di kampungnya. Kamu percaya dong. Nah, percaya itu harus muncul dari kita. Dia tidak paksa Bapak Ibu. Tidak boleh tepatnya. Dia tidak boleh memaksa orang yang tidak percaya. Hari ini kuperhadapkan kepadamu. Kehidupan, kematian, berkat, kutuk, pilih kehidupan. Saya nggak mungkin sembuh, dia nggak bergerak Bapak Ibu. Bapak Ibu di ruangan ini ditetapkan untuk menjadi orang yang semakin percaya. Amin Bapak Ibu. Oh, semuanya Bapak Ibu, keperluan Bapak Ibu sudah disediakan. Sudah dibereskan, sudah dibayar lunas. Itu bagian orang-orang yang percaya. Kita lanjutkan lagi Bapak Ibu di ayat 14 lanjutannya, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Ayat 15, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga. Lalu duduk di sebelah kanan Allah, sebelah kanan Bapa. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Bapak Ibu, waktu Tuhan naik ke sorga, dia sudah membawa pesan. Dia sudah menaruh pesan. Satu, dia menceritakan dan menyampaikan tentang sistem kerajaan sorga. Yang kedua, dia memberikan amanat agung, panggilan, namanya saja amanat agung Bapak Ibu. Kalau orang bekerja di bumi ini, ada yang menyebut amanah Bapak Ibu. Kiranya, selamat ya Pak, Bu, jabatan baru, kiranya amanah.
sebagai sebuah tugas. Tapi tidak pernah orang mengatakan amanah agung. Satu-satunya amanat agung adalah untuk membagikan kehidupan Kristus dimanapun Bapak Ibu dan saya berada. Dan segalanya ditambahkan. Jadi setiap Bapak Ibu dimanapun, entah itu di tempat kerja, di tempat sekolah, Tuhan, saya minta jiwa orang ini diselamatkan. Jiwa orang ini diselamatkan. Saya percaya Tuhan menyertai saya dengan berkat kehidupan sampai selama-lamanya. Haleluya Bapak Ibu. Saya akan saksikan Bapak Ibu. Hari-hari ini ada dorongan yang cukup mendesak Bapak Ibu untuk terus-menerus menyampaikan kabar baik. Di hari Selasa Bapak Ibu, 2 hari lalu, 1 hari saya berjumpa dengan orang-orang yang belum percaya, tapi menerima mujizat. Pagi, ada seorang rekan kerja Bapak Ibu, karena dia tulis di statusnya, dari kemarin tanganku ngilu katanya. Nah beliau ada di seberang tembok saya Bapak. Saya mampir ke sana. Gimana Bu? Ya dokter, ininya dari kemarin ngilu katanya. Boleh saya doa? Boleh, nggak nanya. KTP apa? Ibu percaya tidak? Hanya tanya, boleh doa nggak? Boleh. Doa Bapak Ibu. Doa dengan prinsipnya tetap dibuang ya Bapak Ibu. Boleh Ibu tolak, buang rasa sakit, boleh. Saya tolak sakit, saya tolak ngilu. Setelah itu kita doakan, dalam nama Tuhan Yesus Ibu sembuh. Dia angkat tangannya, hilang ngilunya. Aduh, itu Tuhan Yesus Bapak Ibu. Saya katakan yang menyembuhkan Ibu Tuhan Yesus, bukan saya. Tuhan Yesus, itu yang disebut Tuhan. Pergi ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Ada banyak, makanya Tuhan katakan tuayan banyak, pengerja yang sedikit. Bapak Ibu adalah pengerjanya dan saya katakan amin. Bapak Ibu saudara-saudari pengerjanya. Dari hal-hal yang kecil Bapak Ibu. Nomor 1 itu. Kemudian yang kedua, saya pergi Bapak Ibu ke rumah sakit Sanglah. Besuk seseorang yang adiknya operasi jantung. Saya tunggu, saya naik itu Bapak Ibu sepeda gojek motor. Karena di Sanglah tidak bisa parkir dengan mudah Bapak Ibu. Kemudian saya tunggu, dokter di mana Niki? Saya di depan Niki di gedung ini tempat operasi jantung. Kemudian sebentar ya Bapak, paman saya yang jemput. Tiba-tiba ada orang tua yang datang. Yang datang Niki, oh pamannya adik Niki nggih? Oh tiang bapaknya, oh nggih. Jalannya gini-gini Bapak Ibu. Duduk, Bapak kenapa kakinya? Niki lemah. Boleh tiang doa? Ada istrinya, boleh. Doa Bapak Ibu. Buang, nangis. Berdiri, hilang Bapak Ibu sakitnya. Itu Yesus. Kemudian yang ketiga, itu tadi sudah 3 orang itu Bu. Bapak Ibu, 1 orang, tambah 3, sudah berapa Bapak Ibu? 4, sudah 4 orang menerima kabar baik. Habis itu naik, Dek saya tinggal nih, saya ajak makan karena belum makan anak Niki. Kemudian Bapak Ibunya kita bungkusin, bawain nasi. Dek saya tinggal nih, dia lagi makan. Saya mau besuk Niki, ada orang pensiunan yang saya, oh nggih dokter, saya tinggal beliin roti-roti sedikit untuk nengok yang pensiun Niki. Iya, sakit napi Pak ya Bapak? Niki dokter, Niki terbaring, ada istrinya, ada anak-anaknya. Boleh tiang doa? Nados, doa. Awalnya tahan gini, buang Pak Yan, buang, namanya Pak Yan. Tiba-tiba dia berteriak Bapak Ibu. Tuhan Yesus jamah dia dengan kasih Tuhan, haleluya Bapak Ibu. Ini seorang laki-laki Bapak Ibu. Dan keluarga yang tadinya ngobrol langsung diam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4 tambah 7, sudah 11 orang dengar kabar baik Bapak Ibu. Kayaknya sana makan Pak Yan, enak nih kampun plong, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Turun Bapak Ibu dari lantai 2. Ketemu istri teman dokter. Ibu ada napi, Niki ngantar anak
kulitnya gini, boleh dia doa. Oke, doa lagi, berayunan air mata Bapak Ibu. Firman itu roh, katakan amin. Firman itu hidup. Angis. Belum pernah ketemu sama putrinya. Gendong cucunya. Sudah berapa tadi Bapak Ibu? 4 tambah 7, 11. Ini 3, jadi 14. Itu Nurkiti, pamit bunge suksema enak rasanya. 14. Satu hari gayung, gini, itu jala ikan Bapak Ibu, jala. Boleh kemuliaan Tuhan Yesus, ayo semangat. Semangat. God, Jesus, terlalu besar Bapak Ibu. Jangan ditahan di mulutmu. Jangan ditahan di hidupmu. Semasih ada waktu. Maka Paulus berkata, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Celaka. Bangun. Masalahmu sudah selesai. Katakan amin. Semua masalahmu sudah selesai. Yang belum adalah kehendak Bapa. Masalahmu sudah dia tanggung semuanya. Ikut nyet-nyet di perutku sembuh. Jangan di-entertain Bapak Ibu. Aduh rasa lemah, kuat. Ada uang cuma 10.000 cukup untuk 1 bulan. Haleluya. Tuhan memberkati, tidak perlu uang. Di padang gurun bangsa Israel gak bisa beli apa-apa Bapak Ibu. Tapi tidak pernah lapar, katakan amin. Tidak haus. Tidak dipatok ular, kecuali yang tidak percaya. Terus dunia diarahkan mamon. Kejar uang sebanyak-banyaknya. Hari ini kejar Tuhan sekuat-kuatnya. Boleh kemuliaan untuk Tuhan Yesus Bapak Ibu. Semua, katakan semua. Semua masalah saya sudah diselesaikan. Semua keperluan saya sudah dibayar. Sudah disediakan. Lebih dari yang saya perlukan dan butuhkan. Saya telah diberikan kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan saya. Haleluya. No weapon. Tidak ada senjata yang membahayakan saya. Haleluya Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu apakah waktu 14 ini dijaring, hari-hari sebelumnya baik-baik? Enggak Bapak Ibu. Saya lemah. Tiba-tiba di kantor bagaimana perasaannya. Tapi tetap stand firm. Sembuh. Sehat. Jangan dipakai ngeluh Bapak Ibu badannya kalau gak enak. Dipakai memuji Tuhan. Untuk mengingat seperti ular yang ditinggikan. Oh semua sudah selesai. Semua. Nah ada yang tidak dia selesaikan. Semua sudah selesai. Hidup di dalam penyelesaian itu. Dan lakukan kehendak Bapa. Yang lain, katakan yang lain. Ngikuti. Boleh kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Itu dia Bapak Ibu. Hanya dia satu-satunya yang naik ke sorga. Hanya dia satu-satunya yang turun dari sorga ke bumi. Haleluya. Hanya perlu relakan hatimu, hati saya. Untuk diubah. Untuk di-adjust. Menjadi seperti hatinya. Tidak ngomel lagi. Tidak ngeluh lagi. Tidak panik lagi. Tidak cemas. Mohon maaf. Tidak perlu dihargai. Tidak perlu dihargai Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu sudah sangat berharga. Bayarannya darah. Lebih daripada segala barang di dunia ini yang bisa dibayar dengan uang. Bapak Ibu tidak bisa dibayar dengan uang. Dibayar dengan darah. Jadi sangat berharga. Boleh kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan bersama saya. Terima kasih. Saya sudah dibayar. Ditebus dengan darah yang mahal. Lebih daripada segala harta dunia. Di dalam saya engkau menganugerahkan kuasa untuk mengikat, untuk melepaskan. Sehingga saya jadi berkat. Terang dunia
garam dunia. Iman saya bangkit seperti engkau naik. Iman saya akan terus naik, membawa jiwa-jiwa yang di dalamnya ada berkat, kehidupan, kemenangan, kemuliaan, kesukacitaan, damai sejahtera sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, saya live itu ada beberapa yang ngikuti. Ada beberapa di antaranya yang minta WA Bapak Ibu. Sesuai dengan kehendak Bapa, mana yang saya kasih, mana yang tidak. Ada seorang ibu Bapak Ibu. Karena beliau juga jemaat di Jakarta Bapak Ibu. Dia lagi urusan kontraktor. Ada dari 26 yang dia dijual, 9 masih sisa. Sementara tidak ada transaksi lagi. Dia harus bayar bunga dan pokok setiap bulan sementara tidak ada masukan. Dia ada masalah dengan air di situ nggak bisa dipakai. Dia dikomplain, dituntut. Dan dia katakan kepada saya satu hari, Bu Ratna, iman saya bangkit. Gimana Bu? Saya sekarang ini hari ini putranya akan bayar SPP. Saya belum punya uang. Ibu percaya Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Gimana caranya? Saya nggak ngerti. Yang terbaik, apakah dibayar atau tidak dibayar? Saya nggak tahu. Pokoknya semua dari Tuhan itu baik. Katakan amin Bapak Ibu. Semua dari Tuhan itu selalu baik. Mau dibayar, mau kagak dibayar, semuanya baik. Malam-malam dia WA saya, Bu Ratna, anak saya sudah bisa melanjutkan kuliah. Tepat sore hari, saya menerima uang untuk bayar SPP anak saya. Bapak Ibu, beban Tuhan itu ringan, katakan amin. Koknya enak. Kemudian kemarin pagi-pagi, dia WA saya lagi. Ibu, saya mau kesaksian. Shalom pastor, saya mau kesaksian. Silakan Bu, sampai saya nyetir Bapak Ibu menuju ke tempat kerja. Ajaib cara Tuhan, gak kepikir oleh saya. Akhirnya saya jumpai bank yang ngasih saya sebuah BPR Bapak Ibu. BPR itu saya datengin, tiba-tiba dia yang kasih solusi katanya. Ibu lakukan ini saja, karena kalau ibu lakukan ini, ibu tidak bayar bunganya. Termasuk pokoknya juga gak perlu dibayar. Karena nanti kalau yang 9 ini laku baru dibayar. Masuk akal gak Bapak Ibu? Gak ngerti kita. Masuk akal pelunasan dari Bu Aksa? Gak masuk akal. Jadi jangan coba-coba mengerti jalan Tuhan setinggi langit dari bumi. Haleluya. Jadi ibu gak susah. Nanti kalau ini laku baru ibu bayar. Nanti kalau gak laku ibu kembalikan aja. Jadi ibu gak perlu bayar apa-apa. Terpujilah Tuhan Yesus. Saya sampai harus berulang-ulang baca itu Bapak Ibu karena mengerti, karena terlalu panjang WA-nya beberapa kali. Apa maksudnya ini? Oh, saya hanya katakan puji Tuhan Yesus. Haleluya. Apalagi Bapak Ibu. Sementara prosesnya itu pun tidak masuk akal, tidak masuk di pengertian saya Bapak Ibu. Itu cara Tuhan. Maka dia katakan akulah cara, akulah jalan. Jangan pikir caranya, percaya saja jalan. Asal ada makanan, minuman setiap hari, pakaian sudah lebih dari cukup. Bersyukur dalam segala hal Bapak Ibu. Haleluya. Seorang ibu kita doakan. Dia lagi ada urusan pengadilan Bapak Ibu. Digugat ini, digugat itu. Padahal dia tidak mau Bapak Ibu. Malam-malam, Bu sudah tidur belum? Sudah ngantuk saya Bapak Ibu. Belum Mbak, gimana? Boleh gak kita doa? Boleh, karena besok saya ke pengadilan. Ya kita doa. Terus Mbak buang, ucapkan apa saja yang pikiranmu, perasaanmu yang bukan dari Tuhan, buang saja. Terus dia buang, panjang sekali berdoanya Bapak Ibu. Setelah itu kita doa, declare bahwa apa yang dikehendaki Bapa yang baik, yang sempurna itu saja terjadi dalam nama Yesus. Sekarang Mbak istirahat penuh kemenangan, engkau boleh tidur tapi Tuhan tidak pernah terlelap tertidur. Menjagaimu sampai proses besok. Dia yang berkarya, dia hakim di atas segala hakim. Dia jaksa di atas segala jaksa. Siang kemarin, karena pengadilannya kemarin, Bapak Ibu sore saya tanya, Mbak gimana? Gak jadi Bu, pengadilannya dibatalkan. Kenapa? Dia tidak memenuhi syarat. Katanya haleluya. Haleluya. Semua syarat Yesus genapi Bapak Ibu. Semua tuntutan telah ditimpakan kepadanya. Terlalu berat, terlalu mahal yang sudah dia bayar. Jadi jangan mau lagi sakit, katakan amin. Karena kesembuhan sudah ada pada Bapak Ibu.
Jangan mau lagi mengatakan saya miskin, tidak. Tuhan sudah katakan, aku datang supaya mereka memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Hidup yang Bapak Ibu miliki tidak bisa dibayar dengan rupiah, dibayar dengan darah. Artinya selalu lebih mahal dari bayaran yang harus Bapak Ibu genapi di muka bumi ini. Haleluya. Kesimpulannya Bapak Ibu ada 3 dari kehidupan bersama Yesus yang menganugerahkan iman kepada kita dan telah naik ke sorga. Dan dia katakan dengan cara yang sama, dia akan datang, dia akan turun Bapak Ibu. Sehingga makna memperingati hari kenaikan Kristus yang judulnya mungkin dicingak dulu, tadi belum muncul judulnya. Judul hari ini Bapak Ibu, Yesus Kristus, Imam Besar Agung yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesus Kristus, Imam Besar Agung yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Kesimpulan nomor 1, makna kenaikan Kristus ke sorga Bapak Ibu, di mana Yesus Kristus adalah Imam Besar Agung yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Yang pertama, Yesus adalah Tuhan dan Kristus. Yesus adalah Tuhan dan Kristus. Ini luar biasa Bapak Ibu. Tuhan, dia berdaulat penuh. Dia punya kuasa atas segala sesuatu Bapak Ibu. Yesus adalah Tuhan dan Kristus ini ada di firman Tuhan. Bentar nggih. Haleluya. Kisah Rasul 2 ayat 36. Haleluya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti. Israel berbicara tentang umat perjanjiannya Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saya, saudara-saudari adalah umat perjanjiannya. Katakan amin. Harus tahu dengan pasti. Bapak Ibu saudara-saudari harus tahu dengan pasti. Katakan bersama saya harus tahu dengan pasti bahwa Tuhan telah membuat Yesus yang disalibkan itu adalah Tuhan dan Kristus. Dia tidak hanya Tuhan Bapak Ibu, tetapi Kristus. Maknanya dia tidak hanya berdaulat dengan segala kemuliaannya. Dialah penebus, Mesias yang mati ganti kita. Tidak ada Tuhan model gitu Bapak Ibu, kecuali Yesus. Dia tidak hanya Tuhan yang menuntut hukum Taurat digenapi, tapi dia sendiri yang menggenapinya. Maksudnya gitu Bapak Ibu. Dia menjadikan hukum Taurat untuk menuntun umatnya. Karena tidak ada satupun yang bisa menggenapinya. Dia sendiri yang menggenapinya. Karena kasihnya yang besar. Dia Tuhan dan Kristus. Jadi kesimpulan yang pertama tadi Bapak Ibu. Yesus adalah Tuhan dan Kristus. Di dalam Yesus Bapak Ibu sebenarnya sudah selesai. Kalau sudah selesai itu yang disebut rest. Penyakit sudah selesai. Masalah sudah selesai tapi belum diterima, tunggu waktunya. Hanya bicara tentang waktu. Tadi saya tanya Tuhan selama perjalanan ke sini Bapak Ibu. Tuhan bagaimana berbicara tentang waktu ya Tuhan. Sama dengan taman di Eden kata Tuhan. Taman Eden itu pohonnya ada bermacam-macam. Ada kecambah yang semalam tumbuh. Ada tomat yang 2 minggu. Ada padi yang 3-6 bulan, jagung 3 bulan, itu waktu. Waktu Bapak Ibu tabur perkataan, tunggu waktu. Karena pasti tumbuh, amin. Pasti berbuah di dalam Yesus. Nah Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu di sorga dan di bumi. Tidak ada model pejabat yang jabatannya begini Bapak Ibu. Sorga bumi dia berkuasa. Dia yang menentukan dan telah menganugerahkan keselamatan kekal. Ini ada di Matius 28 ayat 18, segala kuasa di sorga dan di bumi ada padaku. Jadi jangan goyang lagi nih Bapak Ibu. Apa-apa Yesus, apa-apa kata firman-Nya. Sudah hanya itu saja Bapak Ibu. Apa kata Yesus ya? Kalau saya punya utang, oh dia sudah bayar.
Jadi ingat dia sudah bayar Bapak Ibu, boleh ingat deadline-nya. Tapi juga ingat bahwa Yesus sudah bayar, haleluya. Sudah bayar Bapak Ibu. Anak-anak saya belum beres. Apa kata firman Tuhan ya? Anak-anak orang benar, keturunannya akan dikenal oleh bangsa-bangsa. Oh saya ingat, mulailah berucap keturunan saya, anak cucu saya dikenal oleh bangsa-bangsa. Oh mereka anak cucu orang benar adalah murid Tuhan Yesus. Oh anak-anak saya murid Tuhan Yesus. Keturunan mereka imannya perkasa di bumi. Nah itu diucapkan Bapak Ibu. Jangan hanya lihat keadaan terus lupa janjinya. Ingat keadaan, lihat keadaan, ingat janjinya. Yang diucapkan janjinya. Jangan keadaannya. Tuhan sudah ngajar kita. Gelap gulita menutupi samudra raya. Karena katakan jadilah terang, maka terang itu jadi. Jangan lagi katakan kok gelap. Tidak bisa lihat apa-apa. Kok belum ada uang, belum bisa bayar utang. Disuruh lunas, dibilang sudah lunas. Jadi Bapak Ibu ingat janjinya di dalam setiap keadaan. Karena dia berkuasa atas semua keadaan. Jadi nomor satu, Tuhanlah yang berdaulat atas segala sesuatu di sorga dan di bumi. Di bumi terhadap seluruh pemerintahan dan sistem, dia yang berdaulat. Kalau dia katakan ya, tidak ada boleh mengatakan tidak. Kalau dia katakan tidak ada yang boleh mengatakan ya. Nah itu namanya berdaulat. Perkataannya harus digenapi. Di mana perkataan itu? Di firman-Nya. Terus gimana caranya? Ucapkan. Ya Bapak Ibu. Nah itu cara kerja kedaulatan Tuhan. Maka Tuhan telah memberikan kedaulatannya itu. Tepatnya kedaulatan itu, kekuasaannya itu kepada manusia. Kamu yang berkuasa di bumi. Kedaulatan itu sudah diserahkan kepada orang-orang percayanya. Katakan amin. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Yang B dari poin 1 ini bahwa Yesus adalah Tuhan dan Kristus. Bapak Ibu bisa baca nggih? Oh, nggih. Tuhan yang telah menganugerahkan hidup dalam segala kelimpahan. Telah Bapak Ibu. Jangan lagi bilang kurang. Enggak. Telah. Saya telah diberkati. Saya telah dibayar lunas segala keperluan saya. Yang ketiga, Tuhan yang setia dan benar, yang menyertai sampai kesudahan zaman. Ada di dalam Wahyu 3 ayat 14. Yang B tadi Yohanes 10 ayat 10b ya Bapak Ibu. Yang C, Tuhan yang setia dan benar, yang menyertai sampai kesudahan zaman. Dia setia, dia tidak pernah tinggalkan. Benar, dia setia juga benar. Kata setia dan benar ini jadi satu Bapak Ibu. Kesetiaannya ini adalah kebenaran. Amin Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, makna kita memperingati hari kenaikan Kristus sesuai judulnya adalah Yesus Imam Besar Agung. Pada zaman dulu sampai sekarang ada jabatan imam besar, tapi tidak pernah ada imam besar agung. Imam besar agung itu hanya Yesus. Yang membawa persembahan darahnya sendiri untuk menebus semua manusia dan menganugerahkan iman yang tak terbatas. Ibrani 9 ayat 12. Kita lihat Bapak Ibu, Ibrani 9 ayat 12. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Haleluya Bapak Ibu, telah mendapat kelepasan yang kekal. Haleluya Bapak Ibu. Ibrani 9 ayat 12 dan Ibrani 12 ayat 2. Haleluya. Ibrani 12 ayat 2. Terima kasih Tuhan Yesus. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah, tahta Bapa. Iman Bapak Ibu dan saya tidak pernah dia batasi. Satu hari seorang perwira Kapernaum Bapak Ibu, ada di Matius 8, di
tiba-tiba datang kepada Yesus. Ini pejabat tinggi zaman itu Bapak Ibu. Tuhan, anakku, hambaku sakit, lumpuh, menderita. Terus Tuhan langsung bilang, aku akan datang menyembuhkannya. Oh jangan. Aku tidak layak menerimamu di rumahku. Orang yang kalau punya jabatan struktur komando Bapak Ibu, yang menghadap itu adalah orang yang lebih rendah kepada atasan. Tidak pernah atasan menghadap bawahan. Dan dia tahu itu. Maka dia datang dengan pemahaman struktur komando sebagai prajurit, dia datang kepada Yesus. Minta kesembuhan untuk hambanya. Dan dia katakan, Tuhan Yesus katakan, aku akan datang. Oh jangan, rumahku, aku tidak layak menerima engkau di rumahku. Dia menempatkan Yesus terlalu tinggi, sangat tinggi. Sehingga untuk menerimanya di rumah, tidak boleh karena pimpinan tidak boleh datengin hambanya. Dan dia katakan, cukup katakan sepatah kata saja, maka hambaku sembuh. Artinya dia begitu percaya apa saja diomongkan Yesus, sembuh. Pulang, sembuh. Oke, sembuh. Yes, dikatakan asal satu kata saja. Dia tunggu satu kata yang dikeluarkan Yesus, hambamu sembuh. Tapi Tuhan menghargai hamba ini dan di perwira ini dan katakan, kamu percaya, pulanglah, hambamu sembuh. Lebih dari satu kata Bapak Ibu. Dikatakan seketika itu juga hamba itu sembuh. Iman Bapak Ibu tidak pernah Tuhan batasi dari bumi ke langit. Seperti perwira Kapernaum. Yang juga dipuji imannya oleh Tuhan adalah perempuan Kanaan Bapak Ibu. Perempuan Kanaan ini dia menyamakan dirinya dengan anjing. Tuhan tidak dengar. Tuhan, anakku kerasukan setan dan dia sangat menderita. Aku datang bukan bagi anjing, tapi bagi domba-domba Israel yang hilang. Tidak layak menerima, mengambil roti untuk anak-anak dari meja tuannya. Dan dia menjawab perempuan ini, anjing pun makan dari roti remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Wow, besar. Sembuh anaknya Bapak Ibu. Tidak minum obat, tidak pergi kemana-mana, karena dia percaya kepada Yesus. Mungkin keuangan Bapak Ibu tidak bisa dipercaya, orang lain gak bisa dipercaya. Diri kita sendiri juga gak bisa dipercaya. Memang Tuhan tidak suruh percaya kepada yang lain, kecuali dirinya. Yang mengatakan semua sudah selesai. Dan dia naik ke sorga, menyediakan semuanya bagi kita dengan pesan untuk kita menyampaikan kabar baik. Kabar baik itu artinya Bapak Ibu alami dulu. Sehat, sembuh, pulih, punya dua, berlimpah. Punya roti dua, saya kaya. Tidak punya apa, sangat kaya. Bukan karena apa yang ada di kantong dan di rekening bank kita Bapak Ibu. Dan yang terakhir Bapak Ibu, haleluya, yang ketiga, Tuhan Yesus Kristus penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 1 ayat 14. Kita akan bahas sedikit tentang kasih karunia dan kebenaran ini Bapak Ibu. Firman itu telah menjadi manusia, namanya Yesus Bapak Ibu. Dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kasih karunia ini berbicara tentang berkat Bapak Ibu, yang tidak layak kita terima, berkat kehidupan, berkat kekekalan, berkat semua Bapak Ibu. Itu kasih karunia yang tidak layak diterima oleh penerima dan tidak wajib diberikan oleh pemberi. Itu kasih karunia. Tidak layak kita terima, tidak wajib dia berikan, tapi karena kasih yang besar diberikan kepada kita yang tidak layak. Itu kasih karunia. Dan kemudian kebenaran, orang biasanya memberi itu belum tentu ada yang bersifat kekal atau kebenaran Bapak. Tapi apa yang diberikan Yesus semuanya kebenaran. Katakan amin Bapak Ibu. Karena dikatakan pada waktu Bapak Ibu menerima kasih karunia-Nya, juga menerima kebenarannya. Apapun yang mengikat Bapak Ibu dimerdekakan.
Dibebaskan. Dibebaskan dari semua yang mengikat akibat menerima kasih karunia. Itu ya Bapak Ibu. Jadi ajaib Bapak Ibu. Pelan-pelan berjalan terus bersama Tuhan Yesus. Bapak Ibu akan melihat, membuktikan iman Bapak Ibu digenapi satu persatu. Satu persatu. Satu hari ada seseorang yang telepon saya Bapak Ibu sebagai kesaksian terakhir. Teman kerja dulu di tempat saya kerja dulu. Bu Ratna, istri saya butuh seseorang sebagai konsultan katanya. Dan tiba-tiba saya ingat ibu. Nanti saya akan kasih nomor ibu ke istri saya. Istrinya ini kerja organisasi internasional Bapak. Membutuhkan konsultan. Ini masih proses Bapak Ibu. Saya nggak bisa mikir maksudnya. Kok bisa ya? Bapak Ibu dipanggil tidak hanya untuk tetangga. Sampai ke ujung bangsa. Dan selesaikan satu-satu. Setia pada yang kecil. Tuhan katakan, setia pada yang kecil. Maka kamu akan dipercaya hal-hal yang besar. Ayo Bapak Ibu bangkitkan imanmu. Yang pertama, Tuhan ada di pihak kita. Amin. Semua sudah selesai. Dan apa yang tersimpan di hati, buang yang tidak baik. Apa yang ada di dalam hidup, buang yang tidak baik. Terima semua yang baik. Karena Tuhan katakan, aku telah memberikan kamu hidup dalam segala kelimpahan. Hidup di sana. Nikmati setiap hari. Ucapkan syukur setiap hari. Karena waktu bukan waktu kita. Siapa tahu beberapa waktu lagi dia datang Bapak Ibu. Atau kita yang mendatangi dia, kita tidak tahu. Jadi gunakan sepanjang waktu dengan sukacita, syukur, pengucapan syukur setiap hari. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita persiapkan untuk menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Segala sesuatu telah Dia sediakan Bapak Ibu. Jangan mau mengeluh lagi. Bahkan keluhan di tubuh Bapak Ibu tidak berkuasa atasmu, atas saya. Usir demi nama Yesus. Jangan biarkan penyakit di tubuhmu, katakan amin. Jangan biarkan sakit hati di hatimu, katakan amin. Jangan biarkan kebingungan di pikiranmu. Beranilah percaya lebih daripada apa yang Bapak Ibu bayangkan. Berani percaya. Terus percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya.